melamun pengen sukses, melamun pengen jadi orang kaya, tapi jadi pemalas. Wah, ayo dong, sadarkan para penduduk. Jangan sampai mereka terbuai oleh impian yang tidak nyata. Sandal ajaib, jadikan rumahku yang... Hari ini judul dongeng yang akan Kang Didin sampaikan adalah... Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. Nah, hari ini kita akan mendongeng. Iya, kita hari ini mendongeng, menyapa teman-teman semua di rumah. Kang Didin, Iya, hari ini kita sapa dulu yuk. ayo Kang Didin yang sapa ya. Oke. Nah, apa kabar semua adik-adik di seluruh Indonesia? Semoga kalian tetap sehat dan juga bahagia. Yeay. Oh iya Kang Didin. Kenapa Dodi? Hari ini kan kita menyaksikan acara Dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yeay. Hari ini aku bahagia bisa berjumpa teman semua. Hari ini Dodi bahagia berjumpa teman seluruh Indonesia. Wah, Dodi suaranya bagus sekali. Ya iyalah, Dodi kan punya cita-cita menjadi penyanyi. Oh, Dodi cita-citanya menjadi penyanyi. Wah, Kang Didin doakan semoga Dodi menjadi penyanyi terkenal. Amin. Terima kasih Kang Didin. Nah, adik-adik juga bisa memiliki cita-cita yang hebat. Misalnya menjadi dokter. Supaya bisa membantu tetangganya. Ya, betul. Bisa juga menjadi TNI. Wah, TNI. Iya, Tentara Nasional Indonesia. Wah, menjadi TNI menjaga negara ini. Ya, betul. Bisa saja menjadi seorang pengusaha. Kang Didin, Kenapa? kalau pengen jadi superhero, Superhero. iya, yang bisa terbang. Bisa terbang. Nanti Dodi bisa keliling Indonesia. Wah, keliling Indonesia sih bagus. Tapi kalau jadi superhero, seperti apa ya? Itu loh Kang Didin. Atau Dodi cukup tidur saja lalu bisa jalan-jalan keliling dunia. Hah? Tidur terus bisa keliling dunia? Iya, Lewat apa? mimpi. Oh, lewat mimpi. Tapi ingat Dodi, teman-teman di rumah, jika kita punya keinginan, punya cita-cita, kalian harus kerja keras. Maksudnya kerja yang keras-keras. Bukan, kerja keras itu adalah sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita harapkan. Contohnya, Misal, teman-teman pengen manjat pohon. manjat pohon. Iya, maka kalian harus bergerak, mencari pohon, lalu memanjat. Wah, ya. Jadi jangan seperti orang melamun. Ya, melamun pengen sukses, melamun pengen jadi orang kaya,
tapi jadi pemalas. Wah, nggak baik ya? Iya, nggak baik. Seperti dongeng yang hari ini Kang Didin akan sampaikan, teman-teman. Emangnya Kang Didin pengen menyampaikan dongeng apa? Nah, hari ini judul dongeng yang akan Kang Didin sampaikan adalah Sandal Ajaib Abu Nawas. Sandal ajaib Abu Nawas? Ya, teman-teman penasaran kan? Saksikan yuk. Duduk yang rapi, ajak teman-temannya, siapkan air minum. Kita akan mendengarkan dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Kang Didin mendongeng tentang sandal ajaib Abu Nawas. Sandal ajaib? Emangnya bisa terbang? Tidak terbang sih, tapi begini dongengnya. Ah, jadi penasaran. Udah Dodi duduk rapi dulu. Oke deh. Nah, adik-adik, di sebuah desa di Timur Tengah terdapat masyarakat yang sangat pemalas. Masyarakat sangat pemalas. Maksudnya apa Kang Didin? Iya, masyarakatnya tidak pernah mau bekerja keras. Ke ladang dia tidak mau. Berjualan ke pasar dia juga males. Wah, tapi kan dia membutuhkan makan. Iya, kita kan semua juga butuh makan, termasuk para penduduk di desa itu. Tapi mereka memiliki keinginan uang berlimpah, tapi tidak mau kerja keras. Itu sih ngimpi. Ya, seperti orang bermimpi saja. Masa pengen jadi orang kaya tapi tidak mau bekerja? Aneh, aneh. Jadi harus kerja keras dong. Nah, karena masyarakat di kampung itu memiliki keinginan yang nyeleneh. Nyeleneh. Iya, yang aneh-aneh, gak masuk akal. Dikira makanan. Bukan makanan. Sampai para penduduknya dia pengen menjadi orang kaya raya, berlimpah harta hanya dengan berdiam diri. Nah, Abu Nawas pengen memberikan nasihat kepada mereka. Wah, Abu Nawas ingin mengingatkan mereka ya? Betul. Akhirnya Abu Nawas berpikir, bagaimana caranya supaya penduduk yang ada di sini tersadar akan sikapnya yang keliru. Aduh. Aku harus berpikir yang lebih dalam lagi. Kau berpikir dalam? Ya, maksudnya berpikir yang lebih banyak lagi. Ah, begitu ya? Ya. Aha. Aku mendapatkan ide bagaimana supaya para penduduk cepat-cepat tersadar akan hal ini. Wah, ayo dong, sadarkan para penduduk. Jangan sampai mereka terbuai oleh impian yang tidak nyata. Apaan tuh namanya? Halu. Oh, halu. Iya, adik-adik di seluruh Indonesia, Abu Nawas mencari akal. Alhasil, dia menemukan cara. Caranya bagaimana? Nah, ketika Abu Nawas berpikir, tak lama kemudian Abu Nawas memiliki ide yang hebat. Ide hebat untuk menyadarkan para penduduk. Ya, betul.
Abu Nawas setelah berpikir, dia pun mengambil sikap. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Abu Nawas akhirnya pergi ke pasar. Di mana toko sandal berada? Tak lama kemudian, Abu Nawas menemukan toko sandal. Ia pun memborong sandal-sandal yang masih baru dan harganya murah. Buat apa sandal? Nah, Abu Nawas akan memberikan pelajaran yang paling berharga untuk semua para penduduk. Wah, lewat sandal. Iya, Abu Nawas kan orang yang cerdik. Setelah belanja, sandal-sandal yang ia pilih warnanya cocok. Ada warna apa saja Kang Didin? Merah, Terus, coklat, terus, hijau, terus, kuning, terus, putih. terus. Terus aja kayak orang parkir. Itu kan nama-nama warna. Nah, adik-adik tahu kan nama-nama warna apa saja ya? Coba sebutkan nama-nama warna. Wah, hebat. Coba sebutkan warna apa saja? Yang dipakai Kang Didin bajunya warna apa? Ini warna apa? Coklat. Bukan coklat. Apaan? Ini warna, ya betul, warna hitam. Terus sandalnya buat apa? Oh, lupa deh kamu sih, ganggu terus. Maaf. Baik, adik-adik di rumah, Abu Nawas setelah memasukkan sandal-sandalnya ke dalam kantong besar, dia pun keliling kampung. Ngapain? Dia berteriak. Wah, tolong. Bukan begitu teriakan Abu Nawas. Bagaimana? Dia berteriak dengan suara lantang. Wahai para penduduk, aku berjualan sandal ajaib. Sandal ajaib. Sandal ajaib. Siapa yang membeli sandalku yang tadinya tak punya menjadi punya. Ayo belanja, miliki sandalku. Sandal ajaib. Hanya ada hari ini. Diskon besar-besaran. Wah, ada diskon. Berapa persen? Wah, pokoknya jika kalian membeli sandalku. Yang awalnya kamu orang yang tak punya. Akhirnya setelah membeli sandal ajaib, kau akan menjadi orang yang punya. Abu Nawas berteriak keliling kampung dengan teriakan, belilah sandal ajaib. Karena setelah membeli sandal ajaib, yang tadinya tidak punya menjadi punya. Wah, para penduduk tertarik dong. Ya, betul. Karena ucapan Abu Nawas itu, para penduduk yang tadinya rebahan, malas-malasan, mereka mengejar Abu Nawas. Wah, pasti mereka membeli sandal ajaib. Ya, betul. Abu Nawas, aku ingin dong beli 3. 3, boleh. Tapi harganya mahal sekali. Tak mengapa, yang penting nanti aku menjadi orang yang kaya raya. Mereka berduyun-duyun membeli sandal ajaib Abu Nawas. Harganya berapa Kang Didin? Harganya mahal. Laku tidak? Laku. Karena yang dijual Abu Nawas kan sandal ajaib. Wah, mau dong. Buat apa? Ya, pakai sandal ajaib. Siapa tahu nanti aku punya sayap. Supaya apa?
supaya bisa terbang. Kok terbang sih? Kamu kan bukan burung. Iya, tapi itu kan sendal ajaib. Gitu ya? Iya, Nah, bukan. terus apa yang terjadi? Satu persatu penduduk desa mendatangi Abu Nawas. Ngapain? Ya beli sendal. Ya, beli sendal ajaib. Akhirnya ada yang beli 2, ada yang membeli 4, bahkan ada yang membelinya sampai 5. Wah, banyak sekali. Abu Nawas, bolehkah aku membeli sendal ini? Benar kan sendal ajaib? Ya, ini sendal ajaib. Wah, jika sendal ajaib, pasti akan ada keajaiban. Miliki sebelum kehabisan. Sisa 5. Aku beli 2, Abu Nawas. Weh, Abu Nawas, jangan dijual semua. Aku juga ingin memilikinya. Aku beli 1. Ya, cuman beli 1. Dikira mau beli semua. Ya, ini kan sandal ajaib. Kenapa mesti beli banyak? Yang penting kan ajaib. Akhirnya, selang beberapa jam kemudian, sendal Abu Nawas habis terjual. Wah, Abu Nawas banyak dong uangnya. Betul. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Abu Nawas keliling kampung menjual sandal dan habis semua, ia pun tersenyum. Wah, aku bahagia bisa memiliki sendal ajaib. Tak harus membeli banyak. Tapi ini bukan sendal biasa, tapi sendal ajaib. Ya, belinya 1. Dikira belinya banyak. Wah, sisakan 1 buat aku. Loh, Dodi mau? Iya, siapa tahu nanti Dodi jadi orang yang punya. Waduh, Dodi orang punya. Adik-adik di seluruh Indonesia, jualan Abu Nawas setelah keliling kampung, habis semuanya. Wah, banyak duit dong. Iya, betul. Abu Nawas laku keras jualannya. Akhirnya para penduduk mereka bersukaria karena mereka menunggu keajaiban apa yang akan terjadi saat mereka memiliki sendal ajaib yang dibeli dari Abu Nawas. Lo, 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 lo. Sendal ajaib sudah kupakai 1 hari lebih. Apa ya keajaibannya? Sandal ajaib, jadikan rumahku yang kotor ini menjadi istana. Loh, kok rumahku tidak berubah? Ya, sandal ajaib. Rubahlah tas sekolahku menjadi banyak makanan. Loh, kok tidak berubah juga? Mantranya kali salah. Ulangilah. Orang-orang yang membeli sendal ajaib, mereka terbuai ingin memiliki sesuatu dengan cara cepat. Maksudnya, Pengen instan, pengen jadi orang kaya, pengen rumahnya seperti istana. Bahkan mereka menginginkan sesuatu di luar akal mereka. maksudnya Yang gak masuk akal, ada yang pengen terbang, bahkan ada yang pengen menghilang. Hari berganti minggu, para penduduk tak kunjung merasakan atau menemukan keajaiban dari sendal itu. Akhirnya, Wah, jangan-jangan Abu Nawas
membohongiku. Dia jualan sandal. Bilangnya sandal ajaib. Tapi Kok begitu sih? Ya, para penduduk protes. Hampir satu desa mereka membeli sendal ajaib. Tapi mereka tidak menemukan keajaiban apapun. Alhasil, suatu orang mendatangi Abu Nawas. wahai Abu Nawas, kemarilah. Ada apa? Kau kemarin menjual sendal ajaib kan? Ya, aku menjual sendal ajaib. Wah, di mana rumahmu? Rumahku ada di ujung sebelah sana. Ayo, aku akan pergi ke rumahmu. Kita buktikan, jangan-jangan kau telah membohongiku. Kau bilang ini sendal ajaib, tapi nyatanya tidak ada keajaiban apapun. Kau berdusta, wahai Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum ketika seorang laki-laki tua protes. Tidak ada keajaiban yang ia alami saat membeli sendal ajaib. Akhirnya Abu Nawas pun membawa kakek tadi ke rumah Abu Nawas. Sampai di rumah banyak makanan. Ya, bukan banyak makanan, Dodi. Tetapi sampai di rumah Abu Nawas, ternyata ratusan orang tetangganya sudah menunggu. Maksudnya, Mereka juga sama protes. kok sama-sama protes? Iya, karena setelah mereka membeli sandal ajaib, mereka tidak menemukan keajaiban atau merasakan apa yang mereka pikirkan. Abu Nawas, kok gak ada apapun? Katanya ini sandal ajaib. Tapi tasku tetap saja tidak berubah. Oh, iya, rumahku pun tidak seperti istana. Tetap saja rumahku kotor, jorok, bahkan tetap bocor. Abu Nawas tersenyum saat satu persatu mereka mengucapkan protesnya kepada Abu Nawas. Wah, Abu Nawas pusing dong. Abu Nawas sih santai. Saat berduyun-duyun mereka protes ke rumah Abu Nawas hanya tersenyum. Yang menipu, yang berbohong, atau yang dusta pada kalian itu siapa? Ya, Abu Nawas, bukankah engkau yang berbohong pada kami? Kau bilang ini sendal ajaib. Baik, akan kubuktikan bahwa ini benar-benar sandal ajaib. Yeay, betulkah itu? Ketika Abu Nawas mengajak para penduduk desa ke rumahnya, Abu Nawas ingin membuktikan, teman-teman. Membuktikan keajaiban. Iya, ingin membuktikan bahwa itu adalah sendal ajaib. Apa yang akan kau lakukan? Bisakah aku menghilang? Bukan itu. Aku berjualan sandal mengatakan, ini sandal ajaib. Lalu, bagaimana cara membuktikannya, wahai Abu Nawas? Mudah saja. Siapa yang masih memakai sandal ajaib itu? Aku, ini sandal ajaibnya. Baik, kupinjam sebentar wahai anak kecil. Anak kecil itu membuka sendalnya lalu diserahkan kepada Abu Nawas. Inilah sendal yang kujual adalah sendal ajaib. Jika kau bisa membaca, bacalah tulisan yang di bawah sendal itu. Maksudnya, Di bawah sendal itu ada tulisan ajaib. Maka ku katakan, ini sandal ajaib. Wah, bukankah kau mengatakan jika membeli sendal ini yang tadinya tidak punya menjadi punya? Betul, aku mengatakan demikian.
Tapi aku tetap miskin, tidak menjadi kaya. Wah, ini bagaimana sih? Katanya ajaib. Iya Dodi, hanya Abu Nawas tidak mengatakan siapa yang membeli sendal ini yang tadinya miskin menjadi kaya. Terus Abu Nawas mengatakan apa? Yang dikatakan Abu Nawas ketika berjualan sandal, ia hanya mengatakan siapa yang tidak punya ketika sudah membeli maka menjadi punya. Ah, itu sih jadi punya sendal dong. Iya, betul. Yang tadinya nggak punya sendal setelah membeli jadi punya sendal. Wah, ternyata bukan menjadi kaya raya. Bukanlah, jika kau pengen banyak harta, maka bekerja dengan giat. Jika engkau pengen memiliki makanan atau apapun, maka bekerjalah. Jangan hanya berdiam diri. Abu Nawas setelah memberikan nasihat kepada mereka, semua penduduk terdiam. Tak bisa membantah apa yang dikatakan Abu Nawas. Wah, betul sekali. Jadi tidak mungkin jadi orang sukses jika kita menjadi pemalas. Begitu kan Kang Didin? Ya, betul. Para penduduk akhirnya tersadar. Karena sementara ini mereka berharap ada keajaiban yang menghampiri mereka. Sehingga malas bekerja, malas berjualan, tapi pengen jadi orang kaya. Wah, itu mah mustahil. Iya, tidak masuk akal. Sejak kejadian itu, para penduduk mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tak lama kemudian, semangat mereka untuk berjualan, bekerja, semakin tumbuh dan semakin berubah. Apa yang terjadi? Setelah giat bekerja, berusaha, dan apapun yang mereka inginkan, ternyata mereka bisa mengalaminya. Maksudnya? Yang pengen punya rumah, akhirnya memiliki rumah. Karena dengan kerja kerasnya. Ah, ya. Aku jadi tersadar nih. Kenapa emangnya? Jadi buat teman-teman di rumah, ayo kerja keras agar kita orang sukses. Ayo kerja keras, janganlah jadi anak malas. Nah, adik-adik, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Ayo, tetap semangat dan Kerja keras. nah, adik-adik di seluruh Indonesia, akhirnya penduduk desa itu mereka tersadar dan merubah. Biasanya mereka hanya berharap semata, tetapi sejak kejadian itu mereka semakin giat dalam berusaha. Ada yang berdagang, ada yang bercocok tanam, bahkan ada yang kuli bangunan. Apapun profesinya, itu kan baik Kang Didin. Betul Dodi, sama seperti kalian. Di rumahnya banyak sekali buku-buku. Ayo belajar membaca. Minta didampingi oleh ayah dan ibu. Bagaimana cara membacanya ya? Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu apa yang ada di dalam buku itu. Ah, jangan-jangan buku ajaib. Buku adalah jendelanya ilmu, Dodi. Jadi ketika adik-adik di rumah rajin belajar dengan membaca, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ingat, buku merupakan jendela ilmu. Ya, aku juga tahu itu. Iya, Dodi juga harus rajin belajar. Baik, mulai hari ini ayo kita berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Tepuk tangan dong untuk Dodi. Ya, terima kasih. Nah,
Adik-adik di rumah di seluruh Indonesia, dari dongeng ini kalian bisa memetik pelajaran yang berharga. Apa Kang Didin pelajarannya? Pelajarannya, jika ingin berhasil, maka kejarlah cita-citanya. Jika ingin sukses, maka bekerja keraslah. Betul. Jadi, ayo semangat belajar, semangat mengejar cita-cita. Dan semangat mengajak teman-teman semua menyaksikan Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.